Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini hari Selasa, Oktav Paskah, 6 April 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku dalam situasi apapun. Engkau sering hadir ketika aku mengalami saat-saat sulit serta berbeban berat. Namun, aku kurang membuka hati serta menaruh harapan kepadamu. Semoga sabdamu hari ini menumbuhkan kembali kesadaran dan harapanku akan penyertaanmu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, duka cita berubah menjadi sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kali ini Maria Magdalena mengunjungi kubur. Dia seorang diri. Kesetiaan dan kedekatannya dengan Yesus ditunjukkannya bukan hanya saat Yesus hidup, berlanjut hingga Yesus dimakamkan. Maria bersedih dan menangis karena menemukan kubur kosong. Kesedihan
menghalangi dia untuk mengenal Yesus yang berdiri di belakangnya. Tetapi di kubur itu pula, Maria Magdalena akhirnya bertemu dengan Yesus yang bangkit. Maria terkejut ketika Yesus menyapanya dengan namanya Maria. Dan Maria pun menyapa Yesus dengan nama pula Rabuni, artinya guru. Saat itu Maria Magdalena sadar dan mengenal Yesus. Duka cita berubah menjadi sukacita. Maria menjadi wanita pertama mengetahui bahwa Yesus bangkit. Maria juga adalah wanita pertama yang bertemu dengan Yesus setelah kebangkitannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Pertama, pengalaman Maria Magdalena adalah contoh pengalaman hidup kita. Ketika kita dihadapkan kepada kesulitan, penderitaan, dan kesusahan, kecenderungan kita adalah memusatkan perhatian pada diri kita sendiri. Akibatnya, kita tidak sanggup melihat bahwa ada sesama yang sedang membantu kita melewati kepedihan ini. Kedua, peristiwa Paskah sungguh menjadi peristiwa keselamatan bila ditanggapi dengan iman. Iman yang teguh oleh kebangkitan Yesus harus kita wartakan kepada sesama, mulai dari dalam rumah kita sendiri, kemudian kita teruskan kepada orang di sekitar kita. Saudaraku, percayalah, Kristus yang bangkit selalu menyertai kita. Duka cita kita berubah menjadi sukacita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta Paskah. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.